Sobat mahasiswa, pernah kepikiran nggak? Siapa yang ngatur semua urusan karyawan di perusahaan? Mulai dari rekrutmen, pelatihan, sampai bikin suasana kerja jadi nyaman dan produktif? Yap, jawabannya adalah HR Human Resource alias sumber daya manusia. Tapi, jangan bayangin kerja HR itu cuma duduk di kantor ngurusin absensi ya. Di era digital dan global kayak sekarang, tantangan yang mereka hadapi makin rumit, makin luas, dan butuh strategi yang jauh lebih kreatif. Yuk, kita kiulik bareng dunia HR yang super penting tapi sering terlupakan ini. Human Resource itu bisa dibilang jantungnya organisasi. Kenapa? Karena mereka yang ngatur alur hidup karyawan dari awal sampai akhir. Mulai dari nyari kandidat yang cocok, ngatur pelatihan dan pengembangan, bikin aturan kerja, bahkan jadi penengah kalau ada konflik antar karyawan. Tanpa HR, kantor bisa jadi kayak hutan belantara semrawut, gak terarah, dan rawan drama. HR juga punya peran penting menjaga budaya kerja sehat, menciptakan lingkungan yang inklusif, dan memastikan semua orang bisa berkembang. Era digital membawa perubahan besar dalam dunia HR. Sekarang, HR udah nggak lagi pakai cara-cara manual buat rekrut orang atau ngurus data karyawan. Mulai dari AI buat nyari kandidat terbaik, software payroll yang otomatis ngitung gaji, sampai tools untuk rekrut karyawan dari luar negeri tanpa harus ketemu langsung. Tapi, makin canggih, makin kompleks juga masalahnya. Data harus aman, keputusan harus objektif, dan HR harus bisa adaptasi dengan sistem baru. Gak semua perusahaan siap, dan gak semua karyawan juga bisa langsung cocok. Globalisasi bikin perusahaan bisa punya tim dari berbagai negara. Keren sih, tapi tantangannya juga gak main-main. Coba bayangin, beda zona waktu, beda budaya kerja, beda gaya komunikasi, bahkan beda nilai dan etika profesional. Disinilah HR harus jadi jembatan budaya. Mereka harus ngerti cara menyesuaikan aturan kerja yang cocok untuk semua tim lintas negara, tanpa bikin salah satu pihak merasa dirugikan. Nah, sekarang kita masuk ke daftar tantangan HR paling krusial di era digital dan global ini. Pertama, adaptasi teknologi. HR dituntut untuk paham digital tools dan data management. Kedua, manajemen kerja hybrid. Gabungan kerja dari rumah dan di kantor bikin HR harus atur fleksibilitas tanpa ngorbanin produktivitas. Ketiga, kesehatan mental karyawan. Tekanan kerja meningkat, burnout makin sering. HR harus bisa dukung well-being karyawan. Keempat, kesenjangan skill antar generasi. Baby boomers, Gen X, millennials, sampai Gen Z kerja bareng. Cara belajar dan kerjanya beda semua. Kelima, reputasi dan etika di era online. HR juga harus tanggap dengan perilaku online karyawan yang bisa pengaruhi nama baik perusahaan. Yuk, kita bahas satu contoh nyata. Ada satu startup teknologi yang awalnya susah banget rekrut orang. Kenapa? Prosesnya panjang, ribet, dan gak transparan. Calon karyawan jadi ilfil dan malah pindah ke perusahaan lain. Akhirnya, tim HR di sana berbenah. Mereka pakai sistem rekrutmen digital yang simpel dan komunikasi dibuka lebar. Hasilnya, kualitas sumber daya manusia naik, retensi karyawan makin kuat, dan citra perusahaan makin baik. Kalau kamu tertarik masuk dunia HR, ada skill-skill wajib nih yang perlu kamu kuasai. Digital literacy, paham teknologi dan tools HR digital. Empati dan komunikasi karena kamu akan banyak berhadapan sama orang.
Adaptif terhadap perubahan dunia kerja dinamis banget. Manajemen data dan analitik buat ngambil keputusan berbasis data. Leadership dan decision making HR juga pemimpin, bukan cuma eksekutor. HR itu bukan cuma soal gaji, cuti, atau bikin peraturan. Mereka punya peran strategis untuk membentuk budaya kerja yang sehat dan produktif. Kalau kamu suka kerja bareng orang, suka tantangan, dan pengen bantu orang lain berkembang, dunia HR bisa jadi tempat yang tepat buat kamu. So, siap jadi HR masa depan yang keren, adaptif, dan berdampak? Terima kasih buat kalian yang sudah nonton.